Boleh bilang nggak sih kalau di Indo itu berobat itu susah banget. Kadang aku tuh sakit hati sendiri ya gitu. Kenapa harus dibeda-bedain? No 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 no， 我帮你打改一下。安内得喝啊，安内saya。Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama aku sama nenek tercinta dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan. Nah, ini makan siangnya nenek teman-teman, roti coklat. Ini kemarin anaknya nenek kesini bawain roti buat nenek makan. Hao, jia qua mai,超可力。合家合家，要不要烤箱一下？不用，安尼会使。啊，别啉咖啡无？没哈，好，啉咖啡。Minum sereal. Jadi siang ini menu makan siangnya nenek roti sama yape ini. Nah, ini sereal ini juga mengenyangkan ya teman-teman. Jadi nenek minum itu aja itu sebenarnya udah kenyang, tapi ya tetap aja dong harus makan makanan yang berserat. Iki apa tak cuil-cuil ke ngono, Mbak? Tak cuil-cuil ke ya? Wo切小乖啊！快给他拍下，啊？拍下，我帮你切小乖。快给他拍下。 Aneh ya? Tang ni cie siap kuai. Aku kira arep jaluk Mbah, PN kabeh. Ki tak potong ke kecil-kecil gitu biar enak le makan. Maksudnya enggak anu. Mana aja? Hah? Mana cerita? Oh, ama ya cekai. Oke. Ce ke cie siap kuai ni na aneh deh ah. Aneh ka hum pena. Oh. Aneh. Hati-hati ya ini garpulo. Wah ho, wah tanya jadi Juli, makin tiu, lelin teh. Oh habis. Simbah khawatir aku mak mopo. Marai iki lek tumbas roti yo mek siji jan mek gawe simbah tok tapi yo ndak apa-apa. Hojia ha, 大姐买应该就好吃。 对不对？大姐卖东西就好吃啊，嘿啊。Sampai khawatir nanti aku makan apa. Soalnya anaknya belinya cuma satu buat nenek tuh. Nanti ya. Nanti lah. Kemarin sore kesini, Tace beli ini roti. Belinya banyak tapi ya mek ditinggali siji sih Mbak, memang hanya untuk Simbah. Aku juga sudah nyiapin makan siang ya teman-teman. Nanti kita makan bareng ya habis ini. Josin, enak katanya rotinya. Aceh itu kalau beli makanan emang enak, nggak diragukan lagi. Beliau itu kalau beli makanan selalu makanan yang terkenal kayak gitu loh. Dan yo minta tongsi. Gitu. Lah wis ngelap bibir kok. Ya coklat kabeh. Ya coklat kabeh wong bibire sampean kena coklat lho, Mbah. Tuh setau gelik cai ini teh yencing. Mấy hả? Ta quan chi lại ăn tiền à? Mấy con bố liang à? Bố liang à? Mấy ở liang đó là về qua tiền si bờ. Về qua tiền si bờ. Ya udah ini Simbah biar makan dulu ya teman-teman. Kita pindah ke belakang biar nenek makan pelan-pelan. Menu makan siang hari ini. Ayo yang lapar Besti, kita makan siang dulu. Simbah hari ini agak loyo ya, lemes beliau. Tadi pagi beliau tuh olahraga nih kebanteran beliau olahraga. Terus lemes gitu.
karena mungkin kecapean. Ini tadi tak suruh istirahat, tak suruh bubuk siang. Takut aku soalnya sih lemes kayak gitu. Tadi pagi ya bagus sih ya olahraga, bangun tidur itu langsung olahraga itu ya bagus sih. Tapi karena fisiknya Simbah kan ya udah nggak kayak dulu ya. Sekarang tuh gerak dikit udah capek. Tapi tadi pagi itu semangat banget olahraganya. Ya udah teman-teman, aku mau makan dulu. Makan siang ini udah jam 2, tapi ya emang jatah makanku jam 2. Jadi ya wis, ayo makan dulu. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini adalah salad versus sambal terasi. Ngapa mbak gaya-gaya makan salad? Ya ini tuh apa musim dingin, musim dingin gak tuh? Musim panas itu enaknya makan kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan ini. Tambah mayones kayak ada pedes-pedes. Oh iya mau ngenok sambelnya, tak tambahin mayones. Ini bukan gaya-gayaan ya bukan lagi diet juga. Aku lagi prihatin teman-teman. Prihatin kenapa? Ya karena teman-teman tahu kan kalau punya orang tua yang memiliki riwayat diabetes itu bisa nular ke anaknya. Nah cuma mau antisipasi itu seperti itu karena ibuku punya diabetes. Jadi ya dimulailah dari sekarang. Aku nyawang ibuku tiap hari kontrol, tiap hari ke rumah sakit. Sekarang alhamdulillah ya beliau itu udah ada perkembangan atau sudah membaik karena setiap pagi sekarang itu ikhtiar beliau itu jalan-jalan pagi. Kebetulan tempat tinggal aku ya rumahnya orang tua aku itu dekat pantai. Jadi setiap pagi ibuku bisa ke sana jalan-jalan pagi di pinggir pantai teman-teman. Alhamdulillah. Terakhir kemarin disuruh pasang ring jantung, alhamdulillah itu nggak jadi karena ya itu ikhtiarnya. Selain berdoa setiap malam ya ibuku tuh nggak pernah telat ya, namanya sholat tahajud itu nggak pernah telat alhamdulillah. Selain itu juga ya pasti dapat pertolongan dari Gusti Allah pasti ya. Terus juga beliau itu rajin teman-teman. Salut banget aku sama semangatnya ibuku untuk pengen sembuh itu loh. Penyakitnya itu nggak main-main loh, sakitnya itu udah komplikasi teman-teman. Nggak cuma diabetes dok, udah sampai ke jantung, mata juga dua-duanya udah dioperasi. Jadi udah komplikasi, dan sakitnya itu bukan hanya sakit yang masuk angin, itu udah sakit yang sangat berat banget. Jadi ya antisipasi ya lah, aku itu antisipasi teman-teman seperti itu. Karena ternyata dari ya aku belajar, aku lihat dari mamaku sendiri ya, ibu tuh kemarin sampai sempat suntik insulin tuh udah dari tahun 2018. Nah karena saking rajine dan saking apa ya mamaku tuh ikhtiarnya warna-warna teman-teman. Pastinya berdoa minta pertolongan sama Gusti Allah itu pasti. Terus ke rumah sakit itu seminggu bisa 3-4 kali. Kalau orang biasa mungkin capek ya karena aturan rumah sakit itu hampir setiap hari ganti. Dan kalau orang tua sing bingungan misal ya enggak telaten mesti bingung nang jero rumah sakit itu karena apa diobat-abit nih. Kemarin prosesnya gini, hari ini prosesnya beda lagi kayak gitu loh. Itu sering banget terjadi. Dan kalau kita nggak punya niatan untuk sembuh atau mek pasrah, ya wes lah ngene ae wes ngene wae, nggak bakal sembuh teman-teman. Dan aku lihat perjuangan ibuku itu ya Allah luar biasa. Aku aja lihatnya capek tapi ibuku nggak pernah capek. Saking semangatnya, saking ibuku tuh pengen sembuh teman-teman. Dan alhasil ya karena usahanya beliau. Jadi ya alhamdulillah kemarin terakhir diobo, maksudnya di periksa jantungnya dan dilalahi ada masalah, tapi alhamdulillah ikhtiar ibuku itu ada efeknya teman-teman. Hari itu ibuku disuruh operasi tapi ibuku belum mau dan ibuku minta jalan keluar yang lain apa sebelum ada tindakan operasi. Itu dokternya menyarankan ya makan sehat, terus olahraga dan sebagainya. Itu udah dilakukan semua sama ibuku dan berjalan 1 bulan. Pas pengecekan jantung lagi alhamdulillah normal teman-teman. Masya Allah itu udah terjadi 2 kali ibuku seperti itu. Yang pertama dulu sampai sudah ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Itu juga perjuangan luar biasa. Bapakku yang selalu setia menemani suka dukanya ibuku tanpa capek, tanpa sambat, dampingi ibuku dari awal sakit sampai sekarang. Itu bapakku saksi. Jadi salut banget sama mereka berdua. Aku benar-benar perjuangan untuk fight, maksudnya untuk semangat untuk
berjuang melawan sakitnya ibuku. Ibuku bertubi-tubi banget teman-teman, dari 2012 itu udah divonis kalau ibuku tuh ada diabetes jantung, terus merembet kemana-mana itu loh, sampai parahnya puncaknya itu 2018 itu sudah sampai harus disuntik insulin, karena itu kumat-kumatan terus kalau nggak disuntik. Akhirnya ya udah mau nggak mau memutuskan untuk ambil suntik insulin sehari 3 kali. Itu berjalan selama beberapa tahun. Akhir-akhir ini aja alhamdulillah, karena gulanya mamaku tuh sudah normal, jadi suntik insulinnya ini lambat, sedikit demi sedikit itu dikurangi, sedikit demi sedikit itu dikurangi dosisnya, terus dikurangi apanya. Nah nanti mamaku tuh alhamdulillah juga, beliau itu inisiatifnya tinggi banget teman-teman, tidak hanya mendengarkan kata dokter, tapi beliau itu juga bisa mengkontrol diri kayak gitu loh. Sekiranya oh obat ini tak sakit gimana ya di badan aku, karena minum obat terlalu banyak itu juga kan nggak bagus ya di lambung ya, di ginjal juga nggak bagus gitu. Jadi ibuku tuh memilah-milah sendiri. Sejauh ini alhamdulillah semakin baik teman-teman kondisinya, dan ya menerapkan hidup sehat mamaku itu. Beliau itu menerapkan ya kayak orang diet, lebih banyak makan sayur, makan protein, terus minum air putihnya itu sehari bisa, misal sambil telepon itu loh, ibuku itu sambil minum teman-teman, nggak berhenti, bisa sehari itu 2000 lebih. Itu mamaku tuh salut banget, aku aja belum bisa gitu loh. Tapi ibuku tuh saking pinginnya sembuh, saking pinginnya kembali bisa aktivitas seperti dulu itu besar, jadi kayak nggak dirasa gitu teman-teman. Terus lagi ya mungkin karena dapat support dari suami, dari anak-anaknya, jadi tambah semangat banget alhamdulillah. Aku aja lihat capek loh, setiap hari mondar-mandir ke rumah sakit. Belum lagi kalau pas mau minta rujukan itu harus ke puskesmas setempat dulu. Kalau nggak kayak gitu, itu bejo nek ketemu dokter. Kalau nggak ketemu dokter ya harus dipending dulu. Sedangkan kalau dipending, surat rujukan yang kemarin tuh sudah hangus, nanti paginya harus berangkat lagi ke rumah sakit nyari surat rujukan lagi untuk supaya bisa dapat tanda tangan dari puskesmas. Mondar-mandir, dan itu jauh teman-teman, bukan jarak yang dekat, jauh. Sampai bapakku tuh ya chaos lah pasti. Jadwalnya bapakku sendiri kan juga punya aktivitas ya, karena beliau itu ada nernak, ada kambing kayak gitu ya, kambing, terus ada ayam kayak gitu yang harus dicariin makan, dicariin rumput, terus juga ayam itu juga harus dikasih makan kan gitu loh. Nah itu chaos teman-teman. Bapakku juga ada pekerjaan lain juga selain itu, jadi ya kalau pas bentrok jadwalnya kayak gitu ya mama tuh ngalah naik angkot, kalau nggak gitu ya naik bis. Sedangkan tahu sendiri ya, angkot itu sekarang tuh jarang banget. Jadi bisa itu seharian itu ibuku pergi ke rumah sakit itu berangkat habis subuh, pulang nanti sore, hanya untuk berobat, hanya untuk pengen sembuh, nyari obat. Banyak yang nyaranin suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana, suruh ke sini. Tapi karena ibuku tuh jelas sakitnya medis, jadi ya tetap dilanjutin obat-obatnya itu ke rumah sakit terus ke rumah sakit. Minum obat ini, kalau sekiranya di badan minum obat ini nggak cocok ya dikurangi dosisnya. Kalau nggak kayak gitu ya ibuku tuh bisa ngatur kayak gitu loh, karena saking sudah lamanya mengkonsumsi obat itu dari 2012 teman-teman. Kalau dihitung mundur ya mungkin dari pas ditinggal almarhum masku kandung, wah panjang kalau mau cerita dari situ ya. Jadi mulai break mungkin karena pikiran juga ya teman-teman, kayak gitu, dan sampai sekarang loh. Tapi alhamdulillah, masya Allah, aku berterima kasih banget sama Gusti Allah Ta'ala sudah memberikan kesembuhan. Sembuhnya wong sakit yo bisa beraktivitas, terus sakit yang dulunya komplikasi makin kesini makin baik, itu udah termasuk sembuh teman-teman. Beda cerita kalau sama orang-orang yang sehat, nah itu benar-benar sehat, nggak ada penyakit ya. Kalau ibuku ini kan notabene udah ada sakit, terus sekarang udah bisa aktivitas seperti sedia kala, terus jantungnya diperiksa normal, tensi gula normal, tensi darah normal, terus apa itu asam urat dan sebagainya itu normal. Itu udah masya Allah luar biasa, bener-bener luar biasa. Jadi ya sebenarnya aku kayak diet lah, terus mengurangi makan nasi, terus makan makanan kayak gini, itu bukan karena untuk gaya-gayaan teman-teman. Aku tuh nyari gimana caranya aku mengantisipasi. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, diabetes itu turun-temurun loh teman-teman ya. Jadi kita udah tahu nih, orang tua kita mempunyai riwayat seperti itu. Jadi ya kita sebagai anak, ya apalagi anak perempuan itu lebih cenderung ya, itu bisa kena
Ya tapi amit-amit ya teman-teman. Makanya ya untuk antisipasi aja lah, bukan semata untuk gaya-gayaan, tidak sama sekali, nggak ada. Ini semata-mata aku pengen mengantisipasi kayak gitu loh, karena sejauh ini itu aku tahu perjuangan ibuku dari awal sampai sekarang. Perjuangan ibuku pengen sembuh itu luar biasa, sampai aku kadang salut, sampai aku tuh kadang berterima kasih gitu sama ibuku. Terima kasih sudah kuat sampai sejauh ini, karena emang yang aku tekankan itu kesembuhan beliau sih. Maaf ya teman-teman, aku kalau ceritain orang tua itu memang sensitif. Pertama orang tua, ya anak juga itu aku memang sensitif banget. Anak merantau jauh-jauh dari orang tua kayak gitu ya, boleh apa sih teman-teman? Kalau posisi orang tua ngerti, kalau posisi kita ngerti orang tua sakit, yang dicari itu udah bukan banyaknya harta lagi, tapi gimana caranya orang tua itu sehat. Jadi aku berterima kasih banget sih, ibuku sudah sekuat ini, sudah bisa melalui ujian-ujian yang berat banget, tapi beliau kuat. Dan justru yang selalu menguatkan aku itu malah orang tua aku sendiri kayak gitu loh. Aku kadang capek nggak sih Ma, aku capek nggak sih tiap hari tuh mondar-mandir, kadang sampai sakit hati sendiri kayak gitu lihat orang tua mondar-mandir kayak gitu. Aku sendiri ya jaga Simbah, kalau pas ada jadwal ke rumah sakit kayak gitu, padahal cuma beberapa jam, dan di sana itu aku nggak mondar-mandir, cuma nunggu antrian aja, itu rasanya capek banget. Tapi ibuku itu sakit, iya, beliau kadang kakinya itu kalau pas asam uratnya kumat itu buat jalan aja sakit ya, itu beliau itu masih di rumah sakit itu masih mondar-mandir karena ngurus berkas-berkasnya itu loh. Boleh bilang nggak sih kalau di Indo itu berobat itu susah banget. Kadang aku tuh sakit hati sendiri ya gitu, kenapa harus dibeda-bedain. Sing sekiranya ekonominya agak atas kayak gitu kok, kenapa selalu diprioritaskan, tapi untuk kita ini, untuk aku dan golongan orang tua aku yang standar di bawah rata-rata itu, kenapa kok selalu dipersulit kayak gitu. Aku jangan lihat nyata jelas banget waktu pas cuti tahun 2019, dilalah saking senengnya ibuku ki anaknya mulai ya pengen masak-masak, wes tak, aku tuh karena ya capek ya pengen istirahat dulu kayak gitu, tapi saking senengnya mamaku tuh pengen masak kayak gitu ya, mungkin karena aku sering bilang kangen masakan beliau kayak gitu. Beliau itu ngajakin ke pasar, tapi karena aku masih kondisi capek, aku pengen istirahat dulu, lah kok beliau itu nyetar motor berangkat sendiri. Ya nasib buruk ya, sampai tengah jalan pas pulang dari pasar itu malah guling, nyemplung sawah, terus akhirnya ya harus dilarikan ke rumah sakit. Wis, wah posisi itu rasanya aku, teman-teman mungkin bisa ngerasain lah ya, bisa bayangin gimana rasanya getune aku kayak gitu. Sampai rumah sakit ini nggak langsung ditangani teman-teman, ya itu tadi karena kita pasien BPJS ya. Kalau untuk standarnya saya ini ya hanya babu yang bekerja di luar negeri, kesini itu cuma nunut golek rezeki, yo membantu ekonomi keluarga. Hanya kalau standarnya aku nih, kalau nggak pakai BPJS ya memang kurang mampu, nggak mampu untuk memenuhi standar biaya pengobatan di rumah sakit Indonesia. Ini bukan apa-apa ya, tapi memang seperti itu adanya kayak gitu loh. Apalagi aku mempunyai ibu yang notabene sakitnya itu yang harus hampir setiap minggu 3 kali 4 kali harus ke rumah sakit untuk periksa. Dan aku terbantu banget, terima kasih dengan adanya pemerintah Indonesia mengadakan BPJS kayak gitu loh. Dulu jam sostek ya, kalau sekarang kan BPJS. Itu sangat membantu kita yang ekonominya itu kurang stabil, maksudnya kurang ya di bawah rata-rata, itu sangat membantu menggunakan BPJS itu. Cuma yang saya sayangkan itu kenapa harus dibeda-bedakan kayak gitu loh. Saya jangan lihat betul itu pas aku nungguin mamaku ya, itu pas kecelakaan itu. Jujur aku itu sampai marah ya, karena lihat kondisi ibuku yang sudah tergeletak seperti itu, mata nggak mau dibuka, dan ya pokoknya penuh darah, dan itu tuh masih didiamkan, harus nunggu, nggak tahu harus banyak banget ngurus dokumen apalah, itu harus selesai dulu baru dicandak pasiennya. Ya Allah, kalau ingat kayak gitu Kak,
sakit hati teman-teman, tapi alhamdulillah lah itu sudah terlewatkan, dan semakin kesini semakin baik kok pelayanannya ya. Semoga aja nanti kedepannya ya semakin membaik dan semoga bisa seperti negara-negara yang lain kayak gitu. Di sini juga ada kok sistem kayak BPJS, dan memang harus wajib, nggak peduli orang berada maupun nggak ada, itu nggak peduli, itu namanya Cienpoka. Bahkan kita yang orang asing itu wajib punya Cienpoka itu untuk berobat. Kapan kita sakit untuk berobat itu menggunakan Cienpoka, dan itu nggak membeda-bedakan ini orang ada, ini pembantu, ini orang asing, ini nggak sama sekali. Siapapun yang periksa duluan ya diperiksa langsung, dilayani dengan baik, dan semoga nanti kedepannya Indonesia bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah ya semakin kesini pelayanan sudah semakin baik dan bagus banget. Semoga kedepannya makin bagus lagi seperti itu. Maaf ya teman-teman, ini aku hanya meluapkan emosional. Aku kalau bahas orang tua, bahas anak, bahas saudara, yus jenenge iku kan podo karo ya jantung hatinya kita kayak gitu ya. Apalagi orang tua itu, kalau kita bahas orang tua itu emang sensitif. Jadi ya kayak gitu, aku pasti ya gimana ya, namanya juga kita merantau bertahun-tahun belum ketemu orang tua. Jadi kalau bahas tentang orang tua, orang rumah kayak gitu, aku pasti melu. Maaf ya teman-teman, ini tadinya aku mau makan tapi malah jadi cerita, karena ya kumpung mau menyapa, terus juga aku pengen banget meluapin kayak gitu loh. Jadi ya wes tak meradu. Makanya aku jarang ya bikin konten makan, terus makan sing barbar kayak gitu. Ya wes iki salatnya sampai adem. Ya emang salatnya adem ya. Bismillah. Makan yuk teman-teman yuk. Lapar juga kita ngomong dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk sayurannya ada salada air, wortel, kol, jagung, sama proteinnya telur. Bismillah. Seadanya. Saladnya ini kecut, tapi dicampur sama mayones enak. Jagungnya ini aku beli yang kalengan, yang sudah siap saji di Jenyen, PX Mart. Jadi praktis. Ini wortelnya tadi sempat tak rebus bentar. Ada bawang bombay juga tapi nggak tak campur no. Ibuku itu juga menerapkan intermittent fasting teman-teman. Tapi ibuku beliau dapat saran dari dokternya itu menerapkan 7-1-7. Jadi sebelum jam 7 pagi itu sudah harus selesai sarapan, terus jam 1 itu baru makan siang, terus sebelum jam 7 malam itu sudah harus selesai makan. Jadi beliau menerapkan itu, dan alhamdulillah katanya badan juga semakin enteng, enak, karena itu jadi dari menjaga pola makan itu bisa menetralisir semua sakit yang dialami ibuku kayak gitu. Selain ya, tapi obat tetap diminum ya teman-teman, cuma suntik insulinnya itu sudah dikurangi sama ibuku. Kalau dulu 3 kali sehari, sekarang paling cuma 1 hari sekali ya gitu. Soalnya alhamdulillah tensi gula darah dan tensi ya itu tuh paling tinggi kan gula darahnya itu udah normal teman-teman, alhamdulillah. Percaya apa enggak, kita sebagai anak ya, kalau punya orang tua sakitnya itu sakit nggak main-main. Kita sebagai anak pasti ngerasain lebih sakitnya.
Anak ki nyawang wong tua sakit ki walah rasane keronto-ronto. Omeh ra iso nggoni. Yo, karena ada suatu hal. Sampai adikku kesini kayak gitu tuh ya bukan berarti adikku nggak mau ngurusin ibuku, enggak, sama sekali. Itu malah justru orang tua aku support banget. Karena adikku kan ya nantinya bakal ya harus punya masa depan dong ya, harus punya tabungan minimal, apalagi cowok itu. Soalnya insya Allah bapakku masih bisa handle semuanya teman-teman, jadi ya orang tua aku support. Kalau dulu sebelum adikku kesini gitu yang nganterin ke rumah sakit itu kan adikku. Ke rumah sakit berapa kali pun ya saya nganter adikku setelah lulus sekolah. Tapi karena sekarang adikku sudah sampai sini ya sama bapak. Kalau nggak gitu, kalau pas bapak repot yang nganter adiknya ibu kayak gitu. Jadi ya memang harus telaten teman-teman demi pengen sembuh. Aku juga salut polisi sama nenek itu ya, udah umur 90 lebih. Terus anak-anaknya yang tace itu udah 75 itu malahan. Anaknya Simbah yang pertama itu yang tace itu, tapi walah semangatnya ini membara. Kayak tadi pagi ya kaget aku, kirain kenapa ada suara gak taunya Simbah itu olahraga mulut teman-teman. Kaget aku, tak kirain kenapa kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus olahraga kayak ngangkat-ngangkat kaki, tangan kayak gitu, masih semangat Simbah itu. Tapi ya itu tadi, kalau habis olahraga itu yuk lemes, jalan itu digluk-digluk kayak gitu, kayak mau ambruk kayak gitu. Jadi ya bagus sih olahraga, tapi kayaknya Simbah itu terlalu pakai tenaga kayak gitu loh. Saking semangatnya pengen bisa sehat itu juga Simbah itu kayak gitu juga. Beliau itu nggak pengen ngerepotin orang lain juga sebenarnya, tapi apalah daya, Simbah itu udah sepuh dan memang harus sudah butuh bantuan kayak gitu kan. Tapi ya Simbah tetap masih berusaha pengen sehat. Terus akhir-akhir ini juga ngomong kan kayak sudah nggak jelas kayak gitu ya. Itu juga beliau itu inisiatif olahraga kayak gitu loh. Itu katanya supaya olahraga otot mulut kayak gitu loh, biar omongannya itu bisa membaik kayak gitu. Tapi menurut saya Simbah itu memang karena ya udah sepuh ya, jadi ya cedal terus nggak jelas itu wajar. Apalagi sekarang kan sudah nggak punya gigi kayak gitu, wajar sih menurutku seusia Simbah. Tapi ya kembali lagi tergantung orangnya, karena Simbah itu pengen punya keinginan pengen sehat, masih punya keinginan pengen bisa jalan loh itu. Jadi ya berusaha terus setiap hari olahraga. Cuma sayangnya habis olahraga itu yuk lemes. Ini tadi juga tak suruh istirahat karena tak lihat kok merem terus di bawah itu, merem terus matanya kayak capek banget ya. Terus akhirnya tak suruh naik istirahat kayak gitu. Ya wis teman-teman, iki kok aku nganu kebanyakan ini tadi ya, bikin porsinya udah habis ya. Sekalian tak akhiri aja videonya ya. Ini sepanjang video aku cerita, maaf banget ya teman-teman kalau teman-teman sekiranya nggak penting atau risih buat didengarkan, atau ada bahasa atau ada kesalahanku dalam berbicara, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan seperti itu. Dan mohon maaf, konten hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak, semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Silahkan kalau teman-teman mau merekomendasikan next time aku bikin video apa lagi, silahkan monggo ditulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya, dan ya banyak-banyak terima kasih sama teman-teman semuanya yang sudah stay nonton video aku sampai akhir. Aku terharu banget, akhir-akhir ini antusias teman-teman luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jika teman-teman suka sama konten aku, bantu like, subscribe, dan di komen juga teman-teman. Aktifin tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Ini aku juga jujur udah capek ya, jadi bahasanya aduh, karena ya semalam nggak tidur teman-teman. Aku semalam itu kurang tidur karena Simbah juga rewel kayak gitu loh. Aku tuh malam itu tidur jam 11, jam 10, nggak pasti ya, tapi seringnya itu jam 11. Apalagi kalau Simbah itu lagi kangen sama Pak Bos, meskipun nggak ngobrol, kalau Pak Bos belum naik ke atas, Simbah belum mau tidur. Sedangkan Pak Bos itu kalau naik ke atas itu nunggu selesai makan buah, nonton TV, itu selesai sudah jam 11. Nah jam 11 itu nanti nenek masih cuci muka, gosok gigi, nanti sampai kamar masih nempelin salon pas, ganti baju tidur, masih mijit, masih wis reno-reno, itu sampai makannya Simbah itu kadang jam 11 lebih, setengah 12, gak pasti. Jadi selesai kerjaku itu memang sudah malam. Dan kadang aku belum sempat mandi, karena sehabis mandiin Simbah, sore itu ya jam 6 sehabis mandiin Simbah, itu aku masak
nyelesain masak. Sekiranya kalau masaknya belum selesai ya tak selesaiin dulu masak, habis itu makan malam. Sekarang Simbah juga kan dulang, jadi aku nyuapin Simbah, terus aktivitas lain lagi istirahat sebentar. Nanti Pak Bos jam 9 pulang, jam setengah 9 pulang, nggak pasti ya pulangnya jam berapa, tapi sering-sering jam 9 pulang. Nanti sampai rumah masih makan malam di rumah. Terus ya pastinya aku cuci piring lah yo. Terus nanti kalau setengah 10 buang sampah. Nanti jam 10 Simbah ngajak mapan. Itu kalau Pak Bos udah naik. Kalau Pak Bos belum naik yo jam setengah 10, jam setengah 11, jam 11 kayak gitu baru mau mulai istirahat, gosok gigi dulu, cuci muka dulu kayak gitu. Ting ternik nggak rampung-rampung gaweane. Jadi nanti aku setelah selesai aku mandi, aku istirahat itu biasanya jam 12, kadang lebih. Terus nanti kadang lanjut ngedit video. Biasanya kalau nggak selesai ngedit ya sudah tak tinggal bubuk prung. Terus mari gitu nanti jam setengah 3, jam 2, jam setengah 3 itu nenek biasanya mulai tuh. Kalau pas lagi, tapi nggak setiap hari sih, tapi ya sering kayak gitu loh. Sering bangun tengah malam, nanti kalau sudah ngoceh-ngoceh itu ya sampai pagi, nggak nurut nobong kayak gitu. Seni wong kerja guys, ngomong gitu teman-teman, sawang sinawang ya. Nanti nggone ra ono sing penak, sawang sinawang seni wong kerja melu wong apa mana ya. Jadi wis lah disyukuri wae apapun pekerjaannya, seberapa gajinya, gimana capeknya, wis disyukuri wae. Jenenge golek duit kerja iso ya ngene iki lah. Apa ya? Kita mendapatkan gaji gede itu akan setara dengan tenaga yang kita keluarkan. Nah, tenaga keringat yang sudah kita keluarkan itu juga nggak bisa membohongi kita. Itu nanti akan ada masanya kita itu juga memetik hasilnya. Tapi entah kapan, itu tergantung kita masing-masing kapan mau pulang ke Indonesia. Bohong banget ya kalau kita udah kerja sampai ke luar negeri bertahun-tahun, terus pulang-pulang cuma prung bawa badan doang, itu kayaknya nggak, mustahil lah. Sedikit banyak pasti punya tabungan lah ya. Nah itu yang aku bilang. Sekarang tuh kita itu punya rezeki itu ya berkesinambungan dengan tenaga keringat yang kita keluarkan. Jadi ya dinikmati dulu aja lah, disyukuri dulu apa yang sudah menjadi jalan kita, yang sudah kita jalani. Toh banyak banget toh yang pengen ngerasain, yang pengen ada di posisi kita sekarang. Banyak. Itu yang lagi pada nanya-nanya cara proses ke Taiwan gimana, cara kerja ke luar negeri gimana, banyak. Jadi ya disyukuri wae apa yang lagi kita jalani sekarang, dan apa yang lagi kita kerjakan sekarang, disyukuri wis. Pokoknya paling utama bersyukur, jaga kesehatan, jaga pola makan, ibadah ojo lali, tunggu tinongom, muga teman-teman semuanya seger waras kabeh, dilindungi karo sing kuwasa, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga cita-citanya semuanya tercapai. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya sudah teman-teman, saya akhiri dulu video hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.